Dia malah tertawa lebih keras. Ya, ampun. Aku memiliki karyawan seperti dia, rasanya ingin memecatnya saja. Tapi dia temanku, dia juga selalu menghiburku. Udah puas kan? Tanyaku. Oke, udah puas jawabannya. Dengan masih tertawa, Mia udah keluar. Usirku kesal. Dia bangkit dari duduknya untuk pergi. Hati-hati istri cantiknya direbut orang Pak Bos. Hahaha, ejek Vera lagi. Dia menjulurkan lidah padaku mengejek. Astaga, karyawan gak ada akhlak. Aku berkutat dengan masakanku yang belum matang. Perutku keroncongan. Tadi aku lupa makan siang karena terlalu sibuk. Anita masih mengerjakan tugasnya. Aku tak mau mengganggu konsentrasi anak itu. Aku akan membiarkan dia menghabiskan waktunya untuk belajar. Sejak bersekolah di sekolah barunya, Anita semakin giat belajar. Aku senang. Itu artinya Anita betah bersekolah di sana. Dia juga tak pernah mengeluh tentang sekolah atau teman-temannya. Saat sedang sibuk-sibuknya memasak, tiba-tiba kurasakan sesuatu melingkar di perutku. Anita memelukku dari belakang. Om istirahat aja, biar aku yang masak. Anita menawarkan diri untuk menggantikan aku memasak. Nggak usah, Sa. Kamu belajar aja. Lagian masakannya sebentar lagi matang. Kamu belajar lagi aja. Nanti saya panggil kalau udah siap. Aku menolak tawarannya. Dia harus fokus belajar. Tapi tugasku udah selesai, Om. Jadi aku mau bantu Om masak. Sini. Anita beralih ke hadapanku. Dia mengambil spatula dari tanganku. Dia kemudian mengaduk-aduk masakan yang baru setengah matang itu. Kamu memang keras kepala, seucapku. Biarin, jawabnya ketus. Anita melepaskan spatulanya. Dia menarik panggil kalau udah siap. Aku menolak tawarannya. Dia harus fokus belajar. Tapi tugasku udah selesai, Om. Jadi aku mau bantu Om masak. Sini. Anita beralih ke hadapanku. Dia mengambil spatula dari tanganku. Dia kemudian mengaduk-aduk masakan yang baru setengah matang itu. Kamu memang keras kepala, seucapku. Biarin, jawabnya ketus. Anita melepaskan spatulanya. Dia menarik tanganku untuk memeluknya dari belakang. Sama seperti yang dia lakukan tadi padaku. Biar romantis kayak di film-film, ucapnya asal. Aku mengernyitkan dahi. Kenapa dengan anak ini? Memangnya begini? Ya, tanyaku. Difilmkan kayak gitu, istrinya masak. Suaminya tiba-tiba peluk dari belakang. Romantis banget, dijawabnya seakan film romantis adalah contoh baginya. Kak, dasar anak nakal. Aku betah lama-lama peluk Oma. Balasnya, tangannya kemudian mengusap-ngusap dada dan perutku. Apa-apaan dia ini? Isa, udah malam. Ayo tidur. Itu tangan kamu, dim deh, gak usah gerak-gerak terus. Ucapku kesal. Masalahnya, sentuhan dari tangan Anita membuatku berdesir. Aku takut tak bisa menahan diri. Om kan suamiku, gak apa-apa dong. Kalau aku ngelus-ngelus perut Om. Dia. Masakan di tangannya
kemudian memasukkannya ke dalam wadah yang sudah kusediakan. Kami pun makan malam bersama. Anita makan dengan lahap, dia pasti lelah di sekolah, sehingga makannya pun banyak. Apa di sekolah kamu dekat sama seseorang? Tanyaku. Aku ingin tahu, apakah Anita dekat dengan murid laki-laki atau tidak? Iya, banyak kok yang jadi temanku, mereka baik semua. Jawabnya dengan mulut yang masih penuh. Maksud saya, anak cowok. Jelasku. Oh, iya, aku dekat sama anak-anak cowok juga kok. Ganteng-ganteng loh. Oh, bikin betah. Jawab Anita dengan polosnya. Astaga, apakah dia tak memikirkan perasaanku saat dia memuji lelaki lain di depanku? Polos sekali dia ini, padahal usianya sudah cukup disebut dewasa. Apa ada yang suka sama kamu? Maksud saya cinta sama kamu? Tanyaku lagi. Enggak kok, cuma teman biasa. Aku kan udah punya om. Kalaupun ada yang suka sama aku, mana aku mau? Jawabnya dengan terus makan. Beneran? Tanyaku ingin meyakinkan diri. Iyalah om, aku kan udah punya suami. Mana mungkin aku pacaran sama yang lain? Aneh deh. Anita tampak kesal dengan pertanyaanku. Tapi aku senang karena Anita ternyata masih menganggapku sebagai suaminya. Aku lega. Anita tak seburuk yang aku bayangkan. Aku pikir jika di sekolahnya banyak murid yang tampan, dia akan melupakanku begitu saja. Tapi ternyata tidak. Aku masih dianggapnya sebagai suami. Kami menghabiskan makanan yang sudah mulai dingin karena terlalu banyak mengobrol. Malam sudah mulai larut. Kulihat jam dinding sudah menunjukkan pukul 21.30. Sudah malam, waktunya untuk tidur. Anita membereskan buku-bukunya dan menyimpannya kembali ke tempat biasa disimpan. Dia lalu menarik tanganku masuk ke dalam kamar. Ayo tidur, oh udah malam. Ajaknya, dia masih menarik tanganku agar aku naik ke tempat tidur. Saya mau ke kamar mandi dulu. Kamu tidur duluan aja, aku melepaskan tangan Anita dan pergi ke kamar mandi untuk buang air kecil. Setelahnya, aku kembali. Larissa sudah berbaring di tempat tidur. Tubuhnya tertutup selimut hingga leher. Ayo sini, Anita merengek memintaku untuk segera naik dan tidur di sampingnya. Aku menurut. Aku naik ke tempat tidur dan berbaring di sampingnya. Anita dengan cepat memeluk tubuhku. Dia mengendus tubuhku. Entah apa yang dia lakukan. Tubuh om selalu wangi, aku suka, ucapnya dengan menyandarkan kepalanya di ketiakku. Ya wangilah, kan mandi. Jawabku, iya, makanya aku suka harus menunggu hingga dia dewasa. Tidak, aku harus menahannya. Aku langsung menutup kembali selimut menutupi tubuh Anita. Aku menghentikan pikiran kotor yang ada di otakku. Segera saja aku turun ke bawah untuk mengambil air minum. Astagfirullah, astagfirullah. Beberapa kali aku beristighfar, aku hampir melewati batas.